Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021. Mari sejenak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, dan juga kami bersyukur bahwa Tuhan pun karuniakan waktu untuk boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dengan benar, terangi hati dan pikiran kami, dan berkuasalah di hidup kami. Ampunilah dosa kami, dan bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab 1 Samuel, pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan ini mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu.
Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Demikianlah bacaan kita. Amin. Tema renungan kita ialah memilih jalan yang salah. Unnola lalan senga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan seringkali kita mengalami kesulitan hidup yang membuat kita menderita dan bahkan membuat kita justru memilih jalan yang salah. Seperti beberapa waktu yang lalu, banyak kasus bunuh diri yang terjadi akibat masalah berat yang dialami. Mereka justru memilih jalan yang salah sehingga pergumulan justru semakin bertambah. Saudara-saudaraku, sama halnya yang dilakukan oleh orang Israel dalam perikop bacaan kita. Bangsa Israel mengalami pergumulan dan kesulitan akibat dosa yang mereka lakukan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan dan lupa bersyukur atas pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dan membiarkan musuh-musuh mengepung mereka. Hal tersebut terjadi saat Samuel telah menjadi tua dan tidak bisa lagi menjalankan tugasnya. Anak-anak Samuel dinilai tidak dapat menggantikan ayah mereka. Dengan kondisi yang demikian, orang Israel kemudian meminta diberikan seorang raja yang akan memimpin mereka. Dalam pikiran mereka, kekacauan dan kesulitan yang mereka alami karena mereka tidak punya raja. Mereka tidak sadar bahwa itu semua karena dosa-dosa mereka. Tuhan ingin memberikan mereka pelajaran sehingga mengiyakan permintaan itu dengan penegasan bahwa jika mereka memiliki raja, maka kehidupan mereka akan lebih menderita. Itu karena mereka melawan Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian pula kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Saat badai masalah datang menghantam kehidupan ini, janganlah mempersalahkan orang lain atau pihak lain, tetapi lihatlah diri kita, agar kita tidak memilih jalan yang salah, seperti orang Israel yang justru akan menambah pergumulan dan persoalan. Hiduplah dalam Tuhan, karena Dia tahu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, karuniakan kami hikmat pengertian, terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan ini, boleh sungguh-sungguh kami pahami, menuntun kami menghadapi segala situasi dan kondisi hidup, agar kami pun dalam menjalani hidup ini senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami mohon jaga lindungi kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan kami. Berkati setiap orang tua, berkati juga anak-anak. Juga ya Tuhan, kami terus memohon, jaga lindungi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena berbagai hal. Mereka yang sedang sakit, tetaplah kuatkan mereka. Karuniakanlah hikmat Allah, agar mereka pun juga akan dapat tetap tenang menghadapi kehidupan ini. Bahkan mereka pun akan tetap kuat dan juga akan pulih dari apa yang sedang mereka alami. Yang berduka cita, Tuhan tetap kuatkan dan hiburkan mereka.
Yang berulang tahun, sempurnakanlah sukacita mereka. Yang menikmati keberhasilan, kesuksesan, kiranya Tuhan juga akan senantiasa menopang mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Juga ya Tuhan, bagi setiap orang tua kami dalam masa tuanya, kiranya tetap dijaga dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka terus menikmati damai sejahtera Tuhan. Kami mohon Tuhan topang kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat dalam pelayanan, kiranya semuanya dapat dilakukan dengan baik. Demikian juga kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan akan senantiasa melingkupi saudara-saudara kami yang selalu setia bersama-sama mendengarkan renungan harian ini, dan juga dalam doa bersama Tuhan pun akan menopang mereka dalam segala keadaan, memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Kami menaruh pengharapan kami, topang para pemimpin bangsa kami, untuk juga mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Pun kami berdoa untuk pelaksanaan sidang Sinode Am ke-25 Gereja Toraja yang akan mulai dilaksanakan esok hari, tanggal 18 Oktober 2021 di Toraja Utara, Jemaat Kanuruan. Kami mohon ya Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan hikmat-Mu, akan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudara kami yang terlibat di dalamnya, sehingga pelaksanaan sidang Sinode Am ini pun boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan kesehatan yang prima untuk dapat mengikuti atau melaksanakan sidang Sinode Am yang ke-25 Gereja Toraja. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, juga selamat beribadah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.